Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar semuanya, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan membahas bersama-sama konsep dan prosedur akuntansi part 4. Ya. Kita akan membahas beban usaha, ya, di sini persamaan akuntansi yang diperluas, ya. Beban adalah, ya, definisi dari beban, segala pengeluaran, ya, yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Itu pasti. Jadi, sobat pembelajar semuanya, perusahaan mengakui, ya, adanya beban jika manfaat dari beban tersebut telah diterima. Oke, bisa dimengerti ya. Pengakuan beban tidak perlu menunggu, ya. Pengakuan beban tidak perlu menunggu sampai beban tersebut dibayarkan atau adanya pengeluaran kas oleh perusahaan. Ya, jelas sampai di sini. Jadi, pengakuan beban tidak perlu menunggu, ya, sampai dibayarkan beban tersebut atau adanya pengeluaran kas. Ya. Kemudian, apabila perusahaan, ya, mengakui adanya beban, maka akan berpengaruh pada modal pemilik, yaitu modal pemilik akan berkurang, ya, sehingga berkurangnya modal pemilik karena adanya beban juga yang diikuti dengan turunnya saldo kas, ya. Jika beban tersebut dibayar tunai, ya, jika beban tersebut dibayar tunai, atau bertambahnya liabilitas apabila beban dibayar di kemudian hari, atau terjadinya utang usaha, ya. Jelas ya. Nah, sobat pembelajar semuanya, kita akan melihat soal latihan lagi untuk transaksi kelima, ya. Ini lanjutan dari part 2 dan 3. Sekarang kita lanjut ke latihan soal yang kelima. Ya, kita bahas bersama-sama. Poin 1. Pada tanggal 15 Januari 2022, ya, perusahaan perorangan Berkah Maju membayar gaji pegawai 2 mingguan sebesar 3 juta rupiah. Ya. Poin kedua, pada tanggal 30 Januari 2022, ya, PO perusahaan perorangan Berkah Maju mendapat tagihan dari PT Merpati Jaya atas biaya makan pegawai selama bulan Januari, ya, sebesar 5 juta rupiah, ya, dan tagihan tersebut akan dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2022, ya. Jelas ya soal latihannya. Nah, sobat pembelajar semuanya, kita akan melakukan pembahasan untuk soal latihan yang kelima, ya. Poin 1. Pada tanggal 15 Januari 2022, ya, dibayarkan gaji pegawai 2 mingguan sejumlah 3 juta rupiah, ya. Transaksi ini yaitu transaksi pembayaran beban gaji
pada karyawan, ya. Transaksi ini akan menyebabkan saldo kas berkurang atau mengurangi kas, ya. Dan modal pemilik saldonya juga akan berkurang atau mengurangi modal pemilik perusahaan sejumlah 3 juta, ya. Jelas ya untuk transaksi tanggal 15. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2022, ya, PO Berkah Maju mendapat tagihan dari PT Merpati Jaya atas biaya makan pegawai selama bulan Januari, ya, sejumlah 5 juta. Nah, transaksi ini termasuk beban makan minuman perusahaan, ya. Transaksi ini juga akan menyebabkan 1. Bertambahnya utang usaha, ya. Yang kedua, saldo modal pemilik akan berkurang sebesar 5 juta. Dan karena pembayarannya ditunda pada tanggal 5 Februari 2022 menyebabkan pencatatan muncul di utang usaha karena tidak dibayarkan secara tunai, ya. Dan karena juga perusahaan telah memperoleh manfaat berupa jasa catering meskipun belum dibayar. Nah, jelas ya sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas persamaan akuntansinya. Oke, pada tanggal 15 Januari 2022, ya, PO Berkah Maju membayar gaji pegawai 2 mingguan sebesar 3 juta rupiah. Nah, kita akan membahas satu persatu. Di sini kita membuat rinciannya. Ada aset sama dengan liabilitas ditambah modal pemilik, ya. Kemudian turunannya kas ditambah piutang usaha ditambah peralatan sama dengan utang usaha ditambah modal Bapak Yusuf. Nah, saldo awal ini kita tuliskan 48 juta. Asalnya dari mana? Karena ini transaksi kelima, jadi saling berkaitan dengan transaksi sebelumnya pada pembahasan kita di episode 1 part 3. Nanti teman-teman bisa melihat pada pembahasan kita sebelumnya. Di situ saya ambilkan sebagai saldo awal, yaitu sebesar 48 juta untuk kas, piutang usaha 0, peralatan kantor 17 juta, utang usaha 5 juta, dan modal Bapak Yusuf 60 juta. Nah, kemudian ada transaksi baru pada tanggal 15 Januari. Maka transaksi apa yang akan berpengaruh? Yaitu pertama, saldo kas akan berkurang, yaitu sebesar 3 juta rupiah karena pembayaran beban gaji pegawai, ya. Kemudian saldo apa lagi yang berpengaruh? Modal Bapak Yusuf berkurang 3 juta rupiah. Oke, kita jumlahkan. Untuk saldo pada 15 Januari hasilnya 45 juta. Asalnya dari mana? Saldo awal dikurangi 15 Januari, maka 48 juta dikurangi 3 juta, hasilnya 45 juta. Terus piutang usahanya 0, peralatan kantornya tetap 17 juta, utang usaha tetap 5 juta, dan untuk modal Bapak Yusuf dari saldo awal dikurangi 15 Januari, maka 60 juta dikurangi 3 juta, hasilnya 57 juta, ya. Dan kita cek dulu pada tanggal 15 Januari saldonya apakah sama antara sisi kanan dengan sisi kiri. Kita jumlahkan
Kas ditambah piutang usaha ditambah peralatan. 45 juta ditambah 0 ditambah 17 juta. Totalnya 62 juta, ya. Untuk sisi kiri, utang usaha ditambah modal Bapak Yusuf 5 juta ditambah 57 juta, hasilnya 62 juta. Jadi sisi kiri dan sisi kanan untuk 15 Januari hasilnya sama atau balance. Oke, kita lanjut ke persamaan akuntansi yang pada tanggal 30 Januari 2022. Ya. PO Berkah Maju mendapat tagihan dari PT Merpati Jaya atas biaya makan pegawainya pada bulan Januari sejumlah 5 juta. Karena tagihan belum dibayar dan tagihan itu akan dibayarkan pada tanggal 5 Februari, maka timbullah transaksi utang usaha, ya. Karena belum dibayar dan dibayarkan pada bulan berikutnya, maka yang akan berpengaruh pada tanggal 30 Januari yaitu utang usaha bertambah 5 juta dan modal Bapak Yusuf berkurang 5 juta. Maka kemudian kita jumlahkan pada saldo tanggal 30 Januari, ya. Saldonya setelah ada transaksi, maka perubahan yang terjadi saldo kas akan tetap 45 juta. Kemudian saldo piutang usaha setelah tanggal 31 Januari yaitu 0. Untuk peralatan kantor saldonya 17 juta. Sedangkan untuk utang usaha, ya, terjadi penambahan yaitu pada tanggal 15 Januari ditambah 30 Januari 5 juta ditambah 5 juta, maka hasilnya 10 juta. Kemudian untuk modal Bapak Yusuf, ya, tanggal 15 Januari ditambah tanggal 31 Januari, maka transaksi 57 juta dikurangi 5 juta rupiah, maka hasilnya 52 juta. Kemudian sobat pembelajar semuanya, kita jumlahkan keseluruhan aset, ya, setelah tanggal 31 Januari, kas ditambah piutang usaha ditambah peralatan kantor. 45 juta ditambah 0 ditambah 17 juta, hasilnya 62 juta. Kemudian untuk sisi kiri, utang usaha ditambah modal Bapak Yusuf 10 juta ditambah 52 juta, maka hasilnya 62 juta. Ya, di sini bisa kita lihat untuk persamaan akuntansinya transaksi setelah tanggal 31 Januari, setelah tanggal 30, ya, setelah tanggal 30 Januari 2022, sisi kanan sama dengan sisi kiri, 62 juta sama dengan 62 juta. Jadi persamaan akuntansinya seimbang. Oke. Jelas ya sampai di sini? Nah, sobat pembelajar semuanya, di sini berikut persamaan akuntansinya setelah digabung, ya, dari soal latihan pertama, kedua, ketiga, 4, dan kelima. Ada transaksi tanggal 1 Januari, 2 Januari, 5 Januari, 12 Januari, 15 Januari, dan 30 Januari, ya. Ini pembahasan soal latihan teman-teman pada episode 1 mulai dari part 2, 3, dan 4, ya. Kita menggabungkannya. Nah, sobat pembelajar semuanya, setelah kita selesai membuat persamaan akuntansinya, maka hal yang harus kita lakukan adalah membuat laporan posisi keuangannya. Ya, ini kita buat laporan posisi keuangannya setelah transaksi kelima, ya. Di sini kita tuliskan PO Berkah Maju, laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Januari 2022 untuk saldo sisi sebelah kanan yaitu aset. Aset yang terdiri dari kas, peralatan, dan piutang usaha. Kasnya tadi terakhir adalah 45 juta, untuk peralatan 17 juta, dan untuk piutang usaha adalah 0. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan aset
45 juta ditambah 17 juta ditambah 0, maka hasilnya 62 juta ya. Itu untuk saldo sebelah kanan. Kemudian kita pindah ke saldo sisi sebelah kiri. Kita jumlahkan. Di sini ada liabilitas dan modal pemilik. Ya. Untuk liabilitas itu ada utang usaha sebesar 10 juta saldonya. Kemudian untuk modal pemilik ada modal Bapak Yusuf. Ya, saldonya ada 52 juta. Kemudian kita jumlahkan secara keseluruhan totalnya, maka 10 juta ditambah 52 juta, maka hasilnya adalah 62 juta. Oke. Nah, kemudian kita lihat sisi sebelah kiri ternyata sama dengan sisi sebelah kanan. Jadi total liabilitas dan modal pemilik sama dengan total aset. Ya, hasilnya sama, hasilnya seimbang. Berarti laporan posisi keuangan setelah transaksi kelima hasilnya adalah balance. Oke.